Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan pimpin bagi kita semua. Bapak Ibu, ini sudah akhir Januari, kayak baru kemarin ya, baru tahun baru, sekarang sudah masuk ke dalam Januari. Kita mengucap syukur Tuhan topang kita, dan Tuhan juga topang kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah bagian terakhir di dalam eksposisi Yosua saya, yaitu Yosua pasal 24. Ayat 14 sampai kepada ayat terakhir 28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28 kita akan membaca secara bergantian. Saya 14, 15 Bapak Ibu, demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-28. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Sudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi dan masing-masing ke milik pusakanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa meminta belas kasihan daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami, karena kamilah anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami di dalam setiap perenungan, sehingga perenungan itu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami, dan kami benar sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan isi hati-Mu, dan kiranya Tuhan pimpin kami yang mendengarkan. Berkatilah kami, hadirlah kepada kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, judul firman Tuhan, khotbah, berbicara tentang bagaimana seisi rumah. Aku, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah ayat yang sering dikutip, sering dipakai, sering digunakan. Tapi kita harus mengerti bagaimana cara kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Yosua pada pasal 24 ayat 14-15 memberikan penjelasan bagaimana kita beribadah. Ayat 14 berkata, takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya.
Beribadah. Apa itu beribadah? Suatu kata yang sering kita pakai, sering kita dengar. Apa maksud daripada konsep beribadah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beribadah berkata dari kata awat. Artinya bekerja, perform, melayani, serving, worship, untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Ibadah, itu ada konsep namanya bekerja. Di dalam perikop pasal 24 ini, kata ini sering diulang. Kalau baca Alkitab, Bapak Ibu mesti melihat. Kata yang sering diulang, itu signifikan. Maka ibadah itu juga punya signifikan karena diulang demi diulang. 15 kali, 16 kali pada di bagian akhir ayat 31 yang kita tidak baca. Itu berbicara tentang beribadah. Maka sekali lagi, pertanyaan kita, bagaimana kita beribadah? Apalagi kita masuk, bagaimana kita seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beribadah berarti berbicara tentang ketaatan total. Kita melayani dengan sungguh. Beribadah juga kita serving, kita melayani. Ibadah tidak bisa berbicara cuma menonton saja. Bapak Ibu yang sering nonton bola ya, enak nonton ya. Itu oper dong ke situ. Menonton. Tetapi di dalam ibadah kita bukan hanya menonton saja, tetapi kita berpartisipasi dan melayani daripada Allah yang hidup. Kita bukan menonton, tapi jelas sekali dalam bagian ini ada namanya sistem di mana kita harus sungguh-sungguh melayani. Tapi permasalahannya, kita melayani bukan di dalam konsep kita dikekang atau kita diikat. Karena Allah kita adalah Allah yang berbeda daripada Allah lain dalam konsep-konsep agama lain. Karena Allah kita memberikan kita ibadah dan melayani di dalam konsep sukacita. Di dalam Kisah Keluaran, orang-orang Israel diminta untuk bekerja, melayani, mengabdi kepada Firaun. Maka dia bekerja di dalam konsep, dia terikat, dia dibelenggu, dia dikerjakan namanya kerja membangun piramida. Dia bekerja siang, malam, terus-terusan. Artinya apa? Dia bekerja, beribadah di dalam konsep terbelenggu, tidak bebas. Maka Allah itu datang, Tuhan panggil Musa menjadi mediator. Dia datang untuk menyatakan anugerah kepada orang Israel, umat Allah. Sehingga Tuhan melepaskan dengan tangan yang kuat dan terancung. Dan apa yang dikatakan Musa? Ketika Musa mau mengkonfrontir Firaun, dia berkata, let my people go. Supaya apa? Supaya dia bisa beribadah di padang gurun ini. Beribadah. Jadi ada anugerah Allah, ada pelepasan dari Allah. Sehingga kita bisa beribadah. Dan konsep ini juga sama. Kita bisa beribadah di sini saat ini. Bukan semata-mata kita, dibelenggu ya, apalagi anak kecil, anak ini. Males. Hari Minggu ibadah, terbelenggu. Kalau saya sudah gede, saya nggak mau ibadah. Tidak, kita harus mengerti semuanya di dalam kerangka anugerah daripada Allah. Allah sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka Tuhan mengajak, menginvite kita di dalam ibadah yang begitu indah. Berpartisipasi, melayani Tuhan. Dan tentu ada sukacita. Sukacita itu harus ada. Menyembah pada Allah yang sejati. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita berbicara ya, beda konsep antara ibadah, menyembah kepada Allah lain dan Allah Yahweh. Kita ada perbedaan. Apa bedanya? Bedanya kalau tadi saya katakan ada yang namanya orang terbelenggu. Selain itu ada konsep yang membedakan yaitu konsep sabat. Rest. Agama lain, perbudakan yang terjadi di Firaun atau bangsa-bangsa pada dunia kuno adalah orang itu bekerja terus-terusan menyiksa sehingga umat Allah mati. Tapi Allah kita beda. Dia memberikan dia rest, sabat, dan sabat itu diberikan buat kita bagi umat Allah. Di dalam dunia kuno itu ada peperangan antara dewa. Dan peperangan dewa itu di dalam dunia kuno ya. Dewa paling tinggi itu akhirnya memperbudak dewa kecil. Jadi dewa kecil yang kalah perang diperbudak. Tapi dewa besar tuh kasihan. Kok dewa diperbudak? Kok dewa jadinya suruh kerja terus? Kasihan. Itu pekerjaan kotor. Maka dewa yang superpower itu menciptakan manusia. Jadi Marduk menciptakan manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang kerja, yang capek-capek jadi rodi. Supaya dewa-dewa yang lebih kecil, walaupun dia dewa, dia harus istirahat. Lihat ya, bedanya ya. Jadi dewanya itu istirahat, sedangkan yang kerja adalah manusia. Manusia diciptakan untuk bekerja sehingga mati. Sudah, ganti lagi. Allah kita beda. Dalam Kejadian, penciptaan,
Allah tetap bekerja dan sampai sekarang bekerja. Yesus menjelaskan bahwa Bapakku tetap bekerja. Tetapi di dalam konsep bekerja, dia juga memberikan kepada kita ada sabat, ada rest di dalam Tuhan. Jadi kita diajak berpartisipasi di dalam yang namanya keindahan, rest, tinggal bersama Tuhan. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa istirahat bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan menopang segala sesuatu. Itu perbedaan, menyembah Allah yang tidak kita kenal, yang melenggu kita, yang bahkan menghancurkan kita, dibandingkan kita menyembah daripada Allah yang sejati, Allah Yahweh. Ini pola yang sering terjadi. Maka balik lagi ke dalam kisah Yosua. Yosua menantang umat Allah. Hei kamu yang sudah melihat bagaimana Allah melepaskan kamu, sudah memimpin kamu masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekarang pilih. Sekarang pilih. Kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada siapa kamu akan beribadah? Maka pada saat itu di ayat 15 Yosua dengan jelas, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Apakah kamu beribadah kepada Allah nenek moyang, yaitu Abraham? Abraham bukan orang percaya. Dia dipilih, diambil keluar, sehingga dia bisa menyembah Allah yang sejati. Atau kamu pilih, apa kamu mau menyembah daripada Allah orang Mesir? Firaun yang sudah disembah, atau menyembah daripada orang-orang Amori yang ada tinggal di tanah Kanaan yang sudah kamu taklukkan. Tapi Yosua dengan jelas, aku dan seisi rumahku akan beribadah hanya kepada Tuhan. Eksklusif, hanya kepada Tuhan. Yosua menajak. Di dalam bagian hal ini kita harus mengerti bahwa beribadah tidak bisa lepas dari namanya bekerja. Saya sudah mengulang, bekerja, melayani, beribadah. Itu kata yang sama. Karena Kejadian 2 ayat 15 juga berkata demikian. Kamu Tuhan tempatkan di tempat Taman Eden, Adam bekerja. Maka bekerja itu bukan di dalam konteks kita dalam kejatuhan. Kejadian 2 itu sebelum fall. Fall itu ketiga, pasal ketiga. Adam ditempatkan untuk mengusahakan taman, supaya taman itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka bekerja itu bukan kutukan. Capek ya. Ada istilah pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu karena akibat daripada dosa. Akibat dari dosa, kita bekerja maksimal, hasilnya kurang memuaskan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mengutuk tanah. Tapi konsep bekerja, beribadah, konsep bekerja, konsep melayani, sudah ada sebelum kejatuhan. Maka sangat disayangkan jika generasi sekarang ya, atau generasinya itu berlomba-lomba untuk bekerja mati-matian di masa muda, itu baik. Tapi tujuannya apa? Supaya financial freedom, supaya bebas, supaya nanti masa tuanya nggak bekerja. Enggak, tujuan kita enggak seperti itu. Kenapa? Karena Allah kita tetap bekerja, maka kita pun juga diminta untuk bekerja terus. Memang profesi bisa berganti, tapi konsep bekerja, melayani, dan beribadah terus ada. Karena itu sebelum kejadian. Maka di surga nanti ketika Tuhan berikan namanya langit dan bumi baru kepada kita, Tuhan juga minta kita bekerja. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh saya nggak mau bekerja, saya nggak mau melakukan apa saja, saya mau diam saja. Enggak. Dan dalam bekerja ya Bapak Ibu, beribadah, bekerja, konsep ini adalah konsep, bukan konsep di dalam ada tempat yang khusus. Namanya bekerja, beribadah hanya di gereja. Kita mesti mengerti, di dalam bekerja dan beribadah itu juga ada di dalam yang namanya pekerjaan kita. Tuhan panggil kita, ada yang menjadi hamba Tuhan secara spesifik. Ada juga Tuhan panggil menjadi dokter, menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga. Disitulah kita juga beribadah dan juga bekerja. Saya menarik Bapak Ibu dengan lebih dalam lagi. Yaitu bekerja juga ada hubungan vertikal kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita menjadi profesi sebagai dokter, maka kita bekerja maksimal seperti selayaknya kita beribadah, memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kitab Kejadian itu sebelum kejatuhan, kata bekerja sudah ada, beribadah, mengusahakan taman sudah ada. Beribadah juga bukan berbicara konsep, oh sudah hamba Tuhan saja, itu yang dekat-dekat dengan Alkitab beribadah, bekerja. Enggak, beribadah, bekerja bagi panggilan kita semua. Bahkan anak-anak pun juga beribadah. Anak-anak pun juga beribadah. Kita harus ajarkan dia beribadah. Kita suruh didik dia bagaimana beribadah di hadapan Tuhan. Memang kita ada family worship. Berapa gereja ada family worship. Jadi satu kali ibadah tiap
Minggu kelima, beberapa cabang itu gabung. Kita nggak cukup ya, jadi nggak mungkin gabung, susah sekali. Gabung. Biasakan gabung kan anak-anak suka ribut. Tapi kita membiasakan diri supaya anak-anak melihat kita beribadah. Lihat kita beribadah. Kita lihat, anak kita lihat lagi beribadah, lagi main handphone. Ternyata ibadah boleh ya buka handphone. Itu membawa dia masuk ke dalam pikiran dia. Harusnya kita beribadah default kepada Allah, maka kita beribadah sungguh-sungguh. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Anak saya suka, kalau saya kan nyetir ya. Nyetir, ketika nyetir itu kan biasanya kan saya pergi keluar atau pergi ambil makanan atau beli sesuatu, saya tinggalin mobil. Istri saya masih menyusui, jadi nggak mungkin dia pergi. Jadi dia tinggal di situ. Anak pertamanya, apa yang terjadi? Dia maju ke depan. Dia duduk di belakang, di tengah. Dia maju ke depan, ngapain? Dia ambil setir, pura-pura mengendarai. Tentu kan nggak mungkin bisa ya. Mobil saya manual. Pasti mesti ngerti kopling, giginya mesti benar kan. Tapi dia pengen seperti saya nyetir. Lihat ya, ada kerinduan. Sebagai orang tua yang bijak, dia belum bisa. Belum mampu, nggak mungkin. Tetapi saya orang tua yang bijak, Bapak Ibu, pasti akan mengajak anak-anak ini untuk nantinya ketika dewasa bisa menyetir dengan benar. Kemarin teman-teman RSC ada yang belajar nyetir. Tentu dilatih supaya nyetir dengan benar, dengan baik. Analogi yang sama juga sama. Ketika kita mengajak anak-anak kita beribadah bersama di dalam family worship, di dalam ibadah, kita harus serius. Dan ketika serius itu, anak-anak akan longing, merindukan gimana sih ibadah bersama dengan Tuhan. Gimana sih saya lihat papa saya beribadah dengan serius, berdoa dengan serius, melayani Tuhan dengan serius, memberikan terbaik. Maka sebagai anak yang melihat akan merindukan melayani Tuhan dengan benar. Sama ya, nyetir kan nggak mungkin sekarang. Jadi ajar, proses. Maka Yosua berkata dengan jelas, aku dan seisi rumahku. Artinya, aku berkomitmen di dalam rumah ini. Aku akan membawa semua orang yang ada di rumah, keluarga saya, siapapun kerabat, akan menyembah Allah. Hanya kepada satu-satunya Allah. Wah, ini pertanyaan berat sekali. Pernyataan yang sangat berat. Kenapa? Yosua berkata, kalaupun kamu semua menyimpang daripada Allah, kamu menyimpang, kamu menyembah berhala, kamu sembah Baal, saya yang jadi minoritas pun tetap sembah Tuhan. Berat ya? Minoritas. Artinya kalau rumah saya di satu-satunya yang Kristen, yang lainnya itu bukan, saya tetap beribadah. Wah, berat. Ini saya juga ngobrol juga menceritakan juga di ibadah pertama ya. Ada gereja dari gereja karismatik kan, kalau doa berkat ya. Doa berkat kan hamba Tuhan angkat tangan. Hamba Tuhan berarti pendeta ya. Saya nggak bisa angkat tangan karena belum diteguhkan, belum ditahbiskan. Kan angkat tangan. Biasanya ya, kalau Bapak Ibu pernah mengamati kan gereja karismatik ya, itu angkat tangan begini ya, terima berkat, betul ya. Kalau yang punya pengalaman, jadi terima berkat artinya biar pas pendeta memberkati, kita terima dengan segede-gedenya. Iyalah ya, pernah melihat seperti itu kan fenomenanya. Tapi ada teman saya ya, kan pindah dari gereja karismatik, pindah ke gereja reform. Kan gereja reform kan nggak ada kayak gini kan. Udah tempatnya sempit, angkat tangan begini kan dimarahin ya. Ini apaan sih angkat tangan begini? Tahu nggak apa terjadi? Mungkin pertama kali datang tetap begini. Tapi kalau lihat kok nggak ada yang begitu ya. Dia mikir-mikir, ya sudah. Bulan berikutnya, dia masih begini tapi kecil. Tapi angkat tangan. Berapa bulan ke depan, dia nggak angkat tangan. Dia begini. Lama-lama dia sudah doa seperti, artinya peer pressure. Saya tidak mengatakan angkat tangan gini, saya nggak masalahkan. Memang bagusnya kita menerima berkat dengan tangan terbuka. Itu nggak ada masalah, ekspresi bodily baik. Saya nggak masalahkan itu. Tapi saya mau berbicara, peer pressure itu pengaruh. Peer pressure. Bahkan sebaliknya, teman saya yang dari reform pindah ke karismatik, tiba-tiba angkat tangan begini. Saya kaget, loh kok bisa begitu ya? Ada. Saya mau bicara ke dalam hal ini. Kalau kita jadi minoritas, dan hanya menyembah Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus, maukah kita tetap setia? Maukah kita mau berbeda? Saya kenal Yesus Kristus dan saya tahu siapa yang sebenarnya Allah Tritunggal itu. Maka saya tetap setia beribadah kepada Tuhan satu-satunya, eksklusif. Itu pernyataan yang berat sekali. Kalau semua orang melakukan yang jahat, kita masih gak kita melakukan yang benar? Saya pernah juga ya, diajak kan waktu kerja kan pergi jalan-jalan, dan itu ada hari long weekend seperti ini, long weekend ya, pergi ke Jogja.
Namanya long weekend pasti kan lewatin hari Minggu. Nah, teman saya yang Kristen, kebetulan Kristen tanya, Peter, hari Minggu besok ngapain? Saya refleks tau gak? Ya ke gereja lah. Saya lagi di Jogja, saya ngomong sama teman saya bilang ke gereja. Langsung bilang, capek ngomong sama calon pendeta. Ngapain? Orang kita lagi jalan-jalan, ngapain ke gereja? Tapi ya kita berusaha, saya berusaha mencari gereja di tempat itu. Saya mau katakan, kalau memang kita tahu Tuhan sudah beranugerah dan Tuhan sengaja khususkan hari Minggu, hari Sabat untuk kita sama-sama menikmati bersama dengan rumah Tuhan, bersama dengan jemaat. Perjuangkan itu, walaupun jalan-jalan. Wah, kok ya ekstrim ya? Enggak ekstrim. Memang sudah seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah, walaupun semua teman-teman yang nggak beribadah, saya tetap beribadah. Pergi jalan-jalan ke Malang. Saya juga beribadah, ajak teman-teman saya beribadah. Yang mau ibadah ya ibadah, kalau enggak ya sudah, mau gimana. Tapi itu menjadi panggilan kita beribadah serius, taat, sempurna di hadapan Tuhan. Saya melanjutkan dalam bagian hal ini. Maka di dalam ibadah juga, di dalam Yosua pasal 24, juga berbicara tentang yang namanya kamu beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dua kata ini akan saya gali. Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus, ikhlas itu di dalam bahasa Ibrani berbicara tentang keutuhan. Keutuhan. Ada integritas, ada totalitas. Kata ini muncul banyak sekali. Dan kalau mengacu kepada namanya konsep worship, konsep ibadah. Artinya biarlah kamu ibadah dengan tidak bernoda, tidak cacat. Artinya kita utuh. Ini dihubungkan juga di dalam beberapa kitab. Salah satu terjemahan di dalam kata ini adalah bagaimana perkataan kita, hati kita, dan tindakan kita utuh, berintegritas. Ya, orang berintegritas begitu ya. Kalau dia ngomongnya A, hatinya A, terus dia lakukan juga A. Kalau dia ngomongnya A, hatinya B, lakukan C, kan orang nih nggak bener ya. Tadi janji, gentleman, lakukan A. Ternyata dia lakukan yang lain. Kita kan bisa marah. Maka beribadah juga demikian. Kalau kita berbicara mau memuji nama Tuhan, menyembah kepada satu-satunya Allah, maka hati kita juga sinkron. Tindakan kita juga sinkron. Ini lagu ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti, ku mau cepat cinta Yesus. Yang mahasiswa kalau besok ujian, ibadah gak? Besok ujian nih. UAS, ibadah gak? Hari Minggunya. Biasanya belajar. Udahlah Tuhan tahu saya nggak bisa. Ini saya belum selesai belajarnya, saya nggak usah ibadah. Tuhan ngerti kok. Enggak loh, nggak bisa. Kita harus tahu bahwa seluruh hidup kita totalitas kepada Tuhan. Nggak bisa berkata aku cinta Tuhan, aku mau cinta Yesus walaupun ada badai. Tapi ketika ada namanya sesuatu dalam hidup kita pergumulan, kita tidak mau lagi beribadah. Kita harus datang secara utuh di hadapan Tuhan. Hati, pikiran, semuanya di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Beribadah, bekerja bagi Tuhan. Selain daripada itu, kadang-kadang ada orang pintar juga ya. Memang orang Gary pintar lah ya. Orang integritas kan juga bisa begini ya. Saya ini penipu. Hati saya penipu. Maka saya melakukan penipuan. Integritas gak? Iya dong. Kan definisi begitu ya. Saya ini pembohong. Hati saya sering bohong. Maka saya lakukan bohong, bagus dong. Sama kan, datang ibadah saya sebenarnya nggak cinta Tuhan. Saya terpaksa. Saya melayani juga terpaksa. Hati saya juga terpaksa. Kalau saya nanti di ibadah saya nggak dengerin firman Tuhan, ya saya integritas dong. Maka kata selanjutnya yang kita mesti mengerti, selain tulus ikhlas, Yosua mengatakan dengan setia. Dengan setia. Kata setia ini sebenarnya dari kata aemet. Atau di dalam kita sering tahu derivatif dari amin. Sungguh-sungguh. Artinya bisa juga berbicara di dalam kebenaran. Dalam tafsiran salah satu Inggris, Christian Standard Bible, itu diartikan dengan kebenaran. Artinya orang yang berintegritas, dia juga harus melakukan integritasnya, perkataan hati dan juga perbuatannya sesuai dengan karakter Allah yang benar. Tanpa ada kebenaran, kita tidak bisa beribadah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa beribadah dengan sembarangan, kita dengan asalan nggak bisa. Maka Yosua menjelaskan, kamu harus setia dan di dalam kebenaran. Dua mata koin, setia dan benar. Saya mau menjelaskan, setia, benar. Kita bukan cuma benar di hari Minggu. Kita bukan cuma benar ketika kita beribadah. Alkitab mengatakan dengan setia benar.
Tadi saya memberikan ilustrasi juga, ini kan bulan Januari, udah mau akhir ya, Januari. Februari, Januari masih bagus lah, abis Natal senang. Februari senang, sukacita, masih ingat firman Tuhan. Bulan berikutnya Maret, nanti bulan menuju bulan April kan biasanya kalau bekerja, yang punya perusahaan tuh ada urusan dengan pajak. Tahu lah ya, lapor pajak. Wah, kalau bulan April tuh chaos tuh. Petugas pajak yang kerja punya perusahaan juga pajak. Nah, langsung dia bilang, kan Januari saya setia. Februari saya setia dalam kebenaran. Maret juga. Tolong, kalau di bulan April Tuhan tutup mata dulu. Saya mau lakukan penggelapan. Saya mau melakukan suatu penipuan. Nggak bisa loh. Kalau kita berkata kita beribadah, bekerja, berarti ada hubungan vertikal kepada Allah, maka jelas sekali kita akan lakukan dengan setia. Dengan setia dalam kebenaran. Karena Allah itu setia dan benar, kita juga dituntut demikian. Di dalam imamat ya, imamat kan berkata kalau Allah itu kudus. Maka kita diminta umat Tuhan kudus. Kuduslah engkau karena aku kudus, karena Allah itu kudus. Allah itu juga berbagi karakter kepada kita. Karakter Allah itu adalah kudus, maka dia minta kita kudus. Begitupun juga Allah itu punya karakter benar. Dia juga minta kita hidup benar. Itu yang terjadi. Tuhan minta kita demikian. Maka ini harus terjadi dalam setiap hidup kita. Kita nggak bisa berkata, oh ya sudah kudusnya nanti di berapa hari. Maka saya mau menyimpulkan dua kata ini. Beribadah dengan tulus ikhlas. Beribadah dengan setia. Mau memberikan indikasi penjelasan kepada kita sebagai orang yang sudah Tuhan berikan anugerah. Maka Tuhan minta kita melayani, beribadah, bekerja dengan benar, dengan utuh. Attitude, intensi, desire, perbuatan. Semuanya benar tanpa kemunafikan. Tanpa kemunafikan. Tindak benar walaupun sulit, walaupun minoritas, walaupun berat. Tapi kita harus bekerja, beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati di dalam anugerah daripada Tuhan. Berat. Tapi memang ini tuntutan Tuhan. Tuntutan daripada Tuhan itu harus terjadi. Dan ini yang harus kita mengerti. Mengapa? Maka kalau kita lihat mengerti ibadah, kita juga harus melihat juga dalam karakter Allah. Saya melanjutkan ya. Tadi sedikit saya bilang karakter. Tapi karakter di dalam konteks dalam Yosua pasal 24 dijelaskan di dalam ayat 19. Saya bacakan. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dia adalah yang kudus, dialah yang sempurna, dia Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Bapak Ibu kita lihat ya, dua karakter ini dijelaskan di dalam kitab Yosua. Allah itu kudus dan cemburu. Dua kata selanjutnya saya akan jelaskan. Kudus berarti terpisah, berbeda, satu-satunya. Kalau diatribusikan kepada Allah Yahweh, dia hanya satu-satunya, one of kinds. Tidak ada yang lain. Dia adalah Allah yang berbeda dari ciptaan. Dia bukan Allah-Allah yang dibuat manusia. Tidak. Dia Allah yang secara moral pun kudus. Jadi kudus bukan bicara, suci itu bukan bicara kelakuannya aja, bukan cara moral aja, tetapi dia berbeda. Gak boleh sembarangan kita datang kepada dia. Terpisah. Ini yang terjadi. Yang terjadi adalah konsep Allah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kebalikan. Seolah-olah Allah itu tuh bisa dipermainkan. Bahkan Allah itu seperti manusia. Contoh ya, saya memberikan ilustrasi di dunia kuno, Yunani kuno lah. Bapak Ibu tahu dewa tertinggi daripada Yunani? Zeus, the Lord of Olympus. Dia paling jauh. Tapi kelakuannya mirip manusia. Tahu dari mana? Zeus tuh bosan di Olympus. Dia jalan-jalan ke bumi. Ketika jalan-jalan ke bumi ngapain? Ih, lihat cewek cantik. Manusia cewek cantik. Apa yang dilakukan? Dia tiduri. Akhirnya muncul yang namanya demigod. Demigod tahu ya, demigod itu setengah half blood. Setengah dewa, setengah manusia. Ih, ternyata dewa yang lain iri-irian. Zeus kan keliling-keliling. Poseidon juga ikut-ikutan. Jalan-jalan, ketemu cewek cantik lagi. Tidur bersama, dapat demigod. Apa yang terjadi? Di dunia manusia, berarti di bumi ya, gara-gara banyak demigod, apa yang terjadi? Berantem, chaos, perang. Bayangkan ya, kok ada dewa yang seperti manusia? Itu kan konsep, sebenarnya adalah konsep bagaimana Allah diciptakan menurut gambar manusia. Lucu kan? Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi ada karakter Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita ini mengcopycat.
Tapi kebalik, di dalam dunia zaman sekarang, di dalam zaman lalu, itu berusaha membuat Allah versi kita. Jadi Allah sesuai dengan kemauan, dengan image. Karena image daripada konsep dewa Zeus itu terjadi karena diri kita. Sama seperti orang pelaut ya. Pelaut kan keliling-keliling ke suatu kota yang indah, lihat cewek, ambil. Seperti, itu kan sama aja seperti Allah yang tidak benar, yang tidak suci. Secara moral tidak suci, dia sama kelakuannya dengan manusia. Ini adalah Allah yang tidak perlu kita sembah. Allah yang suci, kita punya Allah yang suci, yang transcendence, yang berbeda dari yang lain. Tidak mungkin dia bersama-sama dengan kita, kecuali di dalam anugerah, dalam Yesus Kristus. Karakter kedua, Bapak Ibu. Karakter kedua berbicara tentang Allah yang cemburu. Allah itu cemburu, dia punya sifat cemburu. Loh kok cemburu? Jahat dong? Enggak. Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia tahu umat Allah adalah milik dia. Dia punya kepunyaan. Beda dengan iri hati. Saya iri misalkan dengan orang yang punya rumah baru. Rumah yang besar, rumah yang keren. Kenapa? Karena saya tidak memilikinya. Berbeda dengan cemburu. Cemburu berarti saya memilikinya. Dan dia yang memiliki itu melakukan suatu tindakan yang nggak benar. Saya berjanji setia terhadap istri saya, Melinda. Di dalam janji nikah, dia adalah istriku sah satu-satunya. The only one. Maka apa yang terjadi? Di dalam janji pernikahan, baik saya dan juga pasangan saya, berjanji di hadapan Allah tertunggal di dalam jemaatnya, berjanji setia. Maka saya berhak cemburu ketika istri saya melakukan sesuatu yang salah. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena kami berdua, itu adalah bagian menjadi satu, dua menjadi satu. Cemburu. Allah juga demikian. Allah itu mengikatkan perjanjian dengan umat Israel, dengan gereja. Maka kalau gereja menyembah Allah palsu, hatinya tidak berpaut kepada Allah yang sejati, dia berhak marah, dia berhak cemburu. Nih, Allah kita adalah yang cemburu, dan ini suatu hal yang baik. Maka kalau misalnya kita tahu, mengerti begini, beribadah kepada Tuhan, maka hati kita, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, hati kita terpaut. Ekspresikan dengan tindakan, dengan perbuatan. Waktu saya pacaran dengan Melin, saya pacaran lama Bapak Ibu. Kemarin cita-cita sama remaja. 7 tahun saya pacaran. Panjang ya. 7 tahun ya. Istri saya FKG, saya teknik industri. Itu dari S1 saya udah pacaran. Hitung-hitung panjang banget 7 tahun. Ya pacaran 7 tahun bisa lah, bosan lah. Wajar ya. Bosan kan nggak. Bukan bosan berarti menyeleweng ya. Bosan karena ya begitu-gitu aja gitu, pacaran sebagai itu. Saya pernah berbicara ya, pacaran saking lamanya ya. Itu ada tol ya. Tol dari Moi, kalau Bapak Ibu Kelapa Gading sampai ke Bekasi itu ya. Itu dari saya pacaran sampai punya anak baru jadi. Saking lamanya. Waduh, ini panjang banget nih. Panjang. Kenapa saya ingat itu? Karena setiap kali saya datang ngapel ya, ngapel lah. Datang cowok mesti berjuang ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang punya cowok ya, anak-anak cowok tuh harus berjuang. Jadi itu di tengah kemacetan nerjang kontainer ya, serem juga sih. Pikir orang cinta ya, kontainer ada berlobang gelap lagi. Itu saya terjang karena ya memang akhirnya ya puji Tuhan menikah ya, jadian. Tapi saya mau berkata ya, ketika saya pacaran kan ada bosen lah. Pacaran kan biasa nonton, abis nonton makan lah, itu klasik lah. Saya nggak punya ide, ya nonton seperti itulah. Dan susu bukan punya ide sih, nggak punya uang lebih tepatnya. Jadi ya ajak ya paling nonton berapa, makan ya sudah lah. Tapi kan namanya juga ada kejenuhan, bosen ya. Jadi akhirnya pas pagi makan, makanan tersedia saya main handphone. Saya kalau makan, main handphone semua, saya main handphone, ketik-ketik WhatsApp, ketik Line, dulu masih Line gini. Terus istri saya, bukan istri, pacar saya berkata, kamu sayang saya gak sih? Kamu sayang gak? Sayang lah, gak mungkin gak, saya udah ajak nonton, bayarin makan, pasti sayang dong. Terus bilang, ya udah, kamu sayang bener ya, bener. Ditanya terus, saya masih main ketik tuh. Kalau sayang taruh dong, taruh handphonenya. Dia marah. Kalau kamu masih megang handphone, ya udah kamu pergi saja pacaran tuh sama handphone. Ini mau menceritakan kalau kita berkata kepada Tuhan ya, saya cinta Tuhan. Maka kita harus dengar, kita perhatian, kita sungguh-sungguh punya relasi. Jangan kita bilang, oh Tuhan tuh jauh, ya sudahlah saya berrelasi dengan yang dekat, saya dengan berhala-berhala. Enggak, dengarkan firman Tuhan. Kalau Allah kita adalah Allah yang cemburu, dia bisa marah. Dia bisa mendidik kita sehingga kita bisa sadar bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Maka kita juga mengerti ya. Sekarang apa yang harus menjadi komitmen?
Beribadah berarti kita hanya komit kepada satu-satunya Allah. Tapi beribadah juga ada aspek negatif. Apa? Buanglah segala berhala. Buanglah segala berhala yang ada. Maka aspek ini harus ada juga. Selain kita mengabdi kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang sejati, saat yang sama kita juga harus secara ofensif, secara negatif membuang segala berhala yang di dalam hidup kita. Apakah berhala itu? Apakah berhala? Berhala masa lalu, patung. Gambar rupa-rupa yang image yang bukan daripada Tuhan. Tetapi zaman sekarang punya berhala baru yang kita juga harus buang. Kita harus responi dengan buang. Jadikan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang kita sandarkan. Karena kita mesti mengerti apa sih yang dikatakan berhala. Berhala adalah sesuatu yang menggantikan daripada menggantikan Allah. Berhala itu bisa berasal dari ciptaan. Sesuatu yang baik. Ciptaan kan baik ya. Ciptaan kan Tuhan ciptakan baik ya. Sungguh amat baik. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan itu ternyata menggeser pencipta. Maka itu yang kita ciptakan, yang kita sayang itu menjadi berhala. Tuhan tuntut kita untuk mencintai sumber daripada utama. Berhala itu indah. Berhala itu agung. Berhala itu begitu indah sekali. Tapi kalau keindahan, keagungannya menggeser sumber keindahan, sumber keagungan, sumber daripada kebaikan. Kalau itu menggeser, maka kita sudah menjadikan hal itu, orang itu, sesuatu itu berhala. Berhala zaman sekarang bisa banyak hal yang terjadi. Di dalam bagian hal ini ya, kita mesti mengerti Allah kita tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Ketika kita berdefault kepada Allah yang sejati, maka saat yang sama kita harus bergantung, percaya sungguh-sungguh kepada yang lain. Kalau pacaran, nikah, itu kan juga saat yang sama kita nggak boleh lihat yang lain ya. Menikah, pacar, kalau sudah menikah kita nggak boleh. Kita harus tinggalkan kontak-kontak lama, mantan-mantan sudahlah nggak mungkin berelasi lagi dengan seperti yang dulu. Itu sudah clear. Tuhan tuntut hal yang sama. Buang berhala itu. Dan berhala itu, kalau kita menggantungkan kepada yang bukan Allah, itu menjadikan berhala. Menarik ya. Ini kan Yosua itu kan baru masuk ke dalam tanah perjanjian. 5 kitab Musa ya. 5 kitab Musa itu ditulis panjang sama Musa. Musa tidak masuk ke dalam yang namanya tanah perjanjian. Seorang penafsir mengatakan, untuk bisa lepaskan bangsa Israel lepas dari perbudakan jasmani ya, cepat. Kirim 10 tulah, itu dalam waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, cepat. Dia bisa tinggalkan. Tetapi butuh 40 tahun lebih untuk membuang kemesiran. Kemesiran dalam hatinya, supaya sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan saja. 40 tahun lama loh. Proses. Memang kalau kita pikir-pikir, kalau ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang masih bergumul, kita tolong. Memang perlu waktu panjang. Perlu waktu kita benar-benar membuang segala sesuatu, mengikis segala berhala-berhala. Kita bertobat, benar bertobat. Tapi untuk membuang hal yang negatif, hal-hal yang dijauhkan, berhala, perlu proses. Mengapa? Karena memang bangsa Israel pun juga perlu waktu yang panjang. Tapi kiranya Tuhan memberikan belas kasihan supaya kita cepat membuang segala berhala dan bergantung kepada Tuhan. Bergantung hanya kepada Tuhan saja. Memang zaman sekarang berhala-berhala itu nggak seperti fisik sekarang ya. Kalau ada sesuatu yang menyimpang ya, menyeleweng daripada ini, kita kan ngerti ya. Itu nggak mungkin kita sembah. Kita nggak mungkin kita lakukan sesuatu. Nggak mungkin. Tapi kita harus tahu ya. Di dalam zaman sekarang tuh, berhala itu masuk dalam kondisi smooth ya. Smooth, pelan-pelan. Dia geser kita. Yesus, percaya Yesus sih. Tapi Yesus plus yang lain. Yesus plus, kalau zaman saya ya, itu ada horoskop. Mungkin Bapak Ibu tahu ya horoskop ya. Horoskop, saya bintangnya Aquarius. Jangan dekat-dekat dengan bintang. Jadi ketika pertemanan, kamu bintangnya apa? Taurus, sumber masalah jauh-jauh. Nggak bisa gitu, kita nggak bisa. Ini contoh zaman saya, zaman Bapak Ibu nggak tahu ya, ada mungkin primbon ya. Primbon kan bahasa orang Jawa ya. Hari baik, hari ini enggak. Kalau kita berkata kita percaya pada Yesus, satu-satunya sumber, dan kita bergantung Tuhan memelihara, maka kita harus percaya kepada Dia. Memang berhala itu buat kita nyaman ya. Kan berhala itu seolah dekat ya. Bisa dilihat, bisa kita tampak. Bisa kita rasakan. Sehingga seolah-olah melihat Yesus yang gak kelihatan kan kayaknya sulit ya. Yesus kan gak kelihatan. Yesus memberkati saya. Yesus memelihara saya kan berat ya. Mendingan uang ya. Uang jelas. Saya pegang, saya belanjakan,
saya dapat berkat. Saya belanjakan, saya dapat pleasure. Saya dapatkan segala sesuatu yang indah. Kan gampang ya. Tapi itu bukanlah Allah. Itu adalah berhala. Ini kalau kita pikir-pikir, saya kasih ilustrasi juga sama dalam kebaktian pertama. Itu katak gitu, katak hewan amfibi. Hewan amfibi itu hidup di dua tempat. Di air dan juga di daratan. Dua kondisi itu berbeda. Kalau di daratan, suhunya pasti lebih panas. Sedangkan air, suhunya lebih dingin. Awan amfibi diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Jadi kalau misalkan dia ada di dalam daratan, ada satu mekanisme sehingga tubuhnya itu akan menyesuaikan dengan tubuhnya dia. Suhu tubuhnya sama. Begitupun sebaliknya, ketika dia ada di dalam air yang suhunya lebih rendah, dia punya kemampuan menyesuaikan. Jadi beda ya, amfibi beda dengan kita. Kita dimanapun kita bisa mempertahankan suhu tubuh kita. Kita tetap sesuai dengan 36 derajat, 37 derajat seperti itu. Di air pun di sini kita bisa mekanisme sama. Tapi amfibi enggak, amfibi berbeda. Maka untuk bisa membunuh kodok ya, katak itu amfibi ya, supaya bisa jangan langsung lemparkan dia ke air panci panas. Panci mendidih, kita lemparkan dia ke dalam panci panas, nanti kataknya akan lompat, kabur. Maka cara paling gampang masukkan katak itu ke dalam air yang biasa, sesuai dengan suhu tubuhnya dia, pelan-pelan panaskan dengan kompor. Jadi kalau bikin suike gitu ya, ini ini cuma ilustrasi ya, cuma nyalain pelan-pelan, dia nikmat di dalam air. Lama dia tidak sadar kalau suhunya berubah, pelan-pelan berubah, lama-lama dia mati. Ini sama. Kita mungkin kalau lihat yang ekstrim, jangan sembah Yesus. Kita tolak, nggak mungkin, saya harus sembah Yesus, saya lahir dari keluarga Kristen, saya nggak mungkin nyembah Yesus. Tapi iblis pintar. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia pakai dengan metode pelan-pelan. Yesus sih, tapi kamu masa nggak percaya loh? Banyak orang percaya dengan horoskop, percaya dengan hongsi, percaya dengan apapun, percaya dengan kata orang. Ini guru pintar, orang pintar. Dia geser pelan-pelan. Pas kita coba-coba, ternyata benar loh. Kita bertanya kepada guru orang pintar itu ternyata berhasil ya. Oh ya sudah, mungkin bagus, kebetulan. Tanya lagi kedua, berhasil. Lama-lama, pelan-pelan menggeser Yesus kepada berhala. Uang salah satunya. Memberikan kenyamanan. Makanya berhala zaman sekarang ya berbicara tentang materialisme ya. Materialisme, konsumerisme, materi ya. Segala sesuatu diukur dengan materi. Diukur dengan bagaimana kita mengkonsum, konsumerisme. Diambil, dikonsum. Kalau saya nggak punya materi ini, maka saya nggak jadi eksis. Saya nggak mungkin jadi orang yang hebat. Kepuasan kita diukur dengan kita punya materi. Ada orang di India, saya lihat Instagram ya, sengaja bikin, kan saya nggak punya iPhone ya. iPhone itu kan ada kamera 3 di posisinya berubah-berubah kan ya. Ada orang sengaja pakai handphone Android supaya keren punya iPhone. Dia ubah tempelan stiker itu kameranya seperti iPhone. Jadi seolah-olah dia pegang iPhone. Secara tapak keluar. Dia lakukan demikian. Kenapa? Kalau dia nggak pegang iPhone, dia bukan dirinya sendiri. Itu ada orang yang jatuh dalam berhala materialistik. Dia punya uang, dia punya materi, sehingga dia bisa belanjakan, dia konsum, sehingga kita merasa berdiri, oh ini yang saya kejar. Saya lakukan segala sesuatu, bahkan pakai Tuhan untuk saya kaya. 2 hari lagi yang Chinese, Kyung-hee Fat-chai. Kyung-hee Fat-chai, tahu artinya? Itu bukan terima angpau ya. Jadi jangan, bukan terima. Tapi selamat dan semoga kamu tahun ini makin beruntung, makin prosperity, makin kaya, makin banyak rezeki. Dewanya orang Chinese itu. Makin banyak. Seperti patungnya kan gendut ya. Itu kan gendut gemuk itu kaya. Supaya pas makin kamu makin kaya. Tapi itu berhala. Alkitab mengatakan kita dengan jelas ya. Pikul salib. Sangkal diri. Beda. Maka kalau lihat konsumerisme, materialisme, temannya baik itu berhala kenyamanan. Nyaman. Punya materi kan nyaman ya. Punya mobil nyaman kan. Saya mau ibadah. Kalau saya jangan pergi naik motor. Saya mau ibadah kalau naik mobil. Ya, nggak bisa begitu. Kalau Tuhan memang cukupkan kita segala sesuatu, maka kita harus bersyukur dan Tuhan kuatkan. Ada memang sekarang ada tren yang sekarang berbalik. YOLO jadi YONO. Apa you tahu YONO? YOLO, you only need once. You know, need one. Jadi artinya kamu hanya butuh satu. Itu counter.
Counter the YOLO. Gara-gara YOLO, berarti kamu harus hamburkan segala sesuatu, kamu punya banyak segala sesuatu, tapi di counter dengan YOLO. Kamu punya cuma butuh satu, jadi handphone cuma satu, kamu cuma sepatu cuma satu. Kamu butuh beli segala sesuatu yang secukupnya. Itu counter budaya ya zaman sekarang yang akan digaungkan kepada generasi selanjutnya ya. Tapi saya mau berkata ya di dalam hal ini, kalau kita mau mengatakan di berhala kita materi, consumerism, dan juga kenyamanan diri kita, itu nggak masuk ke dalam ibadah kita. Itu nggak masuk ke dalam hidup kita. Nggak masuk di dalam ibadah kita yang sejati. Karena Tuhan minta sangkal diri, pikul salib. Kita nggak mungkin bisa lakukan demikian. Nih, kalau orang yang sudah masuk ke dalam konsep berhala seperti ini, dia akan masuk ke gereja dengan konsep sama. Contoh ya, saya ilustrasikan. Bapak Ibu tahu ya, convenience store. Convenience kan artinya bisa provide apapun. Convenience, kamu datang ke sini, kamu akan nyaman dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu miliki. Contoh kita pergi ke supermarket, Bapak Ibu berharap mendapatkan sesuatu yang kita nyaman, betul ya? Andai kata Bapak Ibu ya, pergi mau beli apel atau jeruk lah. Jeruk kan lagi mau sinca jeruk. Jeruknya nggak ada, habis atau mungkin nggak ada. Ketika jeruk itu kita tanya, Pak ada jeruk nggak? Petugasnya bilang, nggak ada. Biasanya kita langsung, ya sudah, saya pergi ya, dadah. Saya ganti ke convenience store lainnya. Betul kan? Bapak Ibu nggak pernah bertanya, ya kok nggak ada sih jeruknya? Bapak tanam dong, usaha dong, cari dong. Coba tanya ini. Nggak, kita jarang melakukan itu, jarang. Tapi pola yang sama itu dipakai di gereja loh. Ke gereja. Kok nggak ada band ya? Kok nggak ada band? Kok kayaknya hamba Tuhannya kurang ganteng ya? Oh, saya nggak mau ke gereja. Nggak nyaman saya. Oh, kayaknya ke gereja yang bagus itu yang ada makan-makannya. Abis ibadah, fellowship, makan-makan, ada kopi, ada teh, ada apalagi. Semuanya ada. Saya nyaman di situ. Maka saya mau ibadah di tempat yang itu. Itu nggak benar. Kita beribadah karena Tuhan invite kita. Tuhan sudah kasih anugerah keselamatan dan kita di-invite di dalam ibadah ini. Kita bilang, oh ya sudah kalau nggak ada ya saya pindah. Nggak seperti kita mengusahakan supaya itu ada. Kalau memang di dalam gereja ini kurang ada musik, saya nggak berkata musik sekarang jelek, saya nggak ke arah sana. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan anugerah dan Bapak Ibu masuk di dalam konsep yang benar ibadah. Ketika ibadah perlu musik yang baik, perlu alat musik yang sangat baik, maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian harus memprovide diri kita berjuang supaya mengusahakan supaya ibadah itu nyaman. Artinya apa? Yang punya talenta musik, dia berlatih musik dengan baik. Bukan buat diri, tapi buat Tuhan. Yang punya talenta, yang punya kemampuan bisa supaya ibadah ini dengan baik. Keyboard, gitaris, atau apapun itulah. Supaya nyaman persekutuan, itu harus memberi diri. Itu tipe yang harus kita lakukan, beribadah kepada Tuhan. Sangkal diri, sangkal. Capek banget ya dijadwalin sama Ibu Yani ya. Banyak banget. Tapi sangkal diri, pikul salib. Memang ini gereja yang Tuhan tempatkan dan Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan bilang, saya capek pelayanan terus, saya nggak nyaman. Saya nggak nyaman kalau ada hamba Tuhan yang khotbah ini, Pak Peter, saya nggak nyaman. Udahlah saya pergi aja. Enggak seperti itu. Ibadah kita datang kepada Tuhan, devote kepada Dia. Kita bukan nyamannya kita. Kita bukan berkata, oh ya sudah saya dengar khotbah yang enak-enak saja yang ngomong dosa. Enggak. Hamba Tuhan harus teriak bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat. Dosa itu harus semakin lama semakin dihancurkan. Dan kita ada pertobatan setiap hari. Tapi dunia merasa, ya sudah yang penting saya nyaman. Yang penting saya enak. Yang penting saya datang kalau orang-orangnya itu nyaman. Enggak. Kan teman-teman mahasiswa, ada PU, ada Presiden University, atau dari FON, atau apapun. Teman-teman yang mahasiswa datang ya ke kampus. Nggak pernah kan ya? Dosen itu ada di depan pintu, bukakan pintu buat ini. Selamat pagi, anak-anak. Selamat datang di kampus tercinta kalian. Saya dosen kalian. Terus salaman. Nggak pernah kan? Pernah nggak? Hebat tuh berarti. Biasa kan dosen ya sudah, dia ada di ruangannya, dia ada di atas sana, dan dia sudah. Kita sapa juga dia nggak gubris, juga biasa aja. Kalau misalkan dosen, kita ketemu dosen, terus selamat pagi. Contoh ya, selamat pagi Pak Peter, misalkan saya dosen. Kalau saya nggak jawab ya, sudah kan, ya sudahlah, namanya juga dosen, betul ya? Apalagi profesor ya, makin tinggi mungkin nggak kelihatan apa-apa, dia lihat ke atas terus. Ada yang sapa dia, diem aja, kita nggak akan marah kan? Mungkin mahasiswa, nggak mungkin tiba-tiba update status.
Dasar kampus tidak friendly. Kampus tidak benar. Dosen-dosen aja nggak pernah sambut saya. Dosen-dosennya aja nggak pernah meminta saya jawab selamat pagi. Dosen pun nggak selamat pagi. Saya tidak menyinggung dosennya, saya tidak. Tapi saya mau aplikasikan ke dalam gereja. Kalau saya ya misalkan hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Tiba-tiba ya gereja reform. Ternyata hamba Tuhannya tuh nggak pernah keluar dari kamar. Diem terus. Terus disapa juga ya, Pak Peter disapa diem doang. Nggak ngeliat. Langsung update status WA. Gereja Reform Gary Cikarang yang bernama PK Peter Kurnia saya. Itu tidak benar. Itu adalah orang yang asing, dingin. Langsung update status, update Facebook, update semuanya. Ampun deh, itu kalau gereja begitu. Kalau memang gereja, kalau semoga nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu gereja itu memang kurang nyaman, dingin. Misalkan ada gereja dingin dan memang ada keterbatasan dari pengurus, hamba Tuhan, ada keterbatasan. Maka kita yang sudah Tuhan anugerahkan konsep ibadah yang benar, sambutlah yang baru. Terimalah dia sebagai orang yang sudah merdeka. Sama-sama bersyukur, ucapan senyum. Kalau hamba Tuhan yang nggak senyum, mungkin lagi galau persiapan khotbah. Bisa kan? Bisa. Jangan dia anggap langsung, oh ini berarti hamba Tuhannya dingin. Memang bisa juga ada keterbatasan, tapi kita memberi diri. Kita datang bukan buat diri sendiri, maka itu nanti akar semuanya ujung-ujungnya narsisisme. Apa Ibu narsis tahu ya, narsis ya, saya nggak perlu jelaskan dari mana asalnya. Narsis orang yang ganteng akhirnya jatuh karena kenarsisan, jatuh ke dalam river ya, ke dalam sungai. Tapi itu semuanya, kalau kita lihat konsumerisme, materialisme, semuanya itu yang kenyamanan, pleasure semuanya, itu ujungnya diri sendiri. Yang penting saya, kamu mati, mau pianonya, mau jungkir balik, bodo amat. Yang penting kamu usaha biar saya enak. Yang penting saya, yang penting saya. Yang penting saya ditinggikan, dimuliakan, kamu mati, bodoh amat. Itu bukanlah konsep yang benar. Di gereja bukan kita, tapi Kristus ditinggikan. Sekali lagi saya katakan, gereja itu bukan kita, tapi Kristus yang harus ditinggikan. Dan kalau memang tidak ada Kristus, Bapak Ibu bisa keluar di dalam gereja itu. Tapi kalau selama Kristus masih ditinggikan, firman Tuhan masih dinyatakan, kita harus memberi diri untuk semakin dihancurkan serupa dengan Kristus yang disalibkan. Maka kita siap untuk memikul salib setiap hari. Gereja itu masih dibangun. Dan kita adalah bangunannya. Dibikin di dasar. Narsis, kita harus buang berhala-berhala. Saya ini pusat daripada dunia. Saya the center of the world. Gak bisa. Kita buang segala sesuatu. Kita harus siap pikul salib. Walaupun jauh misalnya ke gereja. Ya memang. Kristus aja jauh dari kekekalan, dia datang ke dalam dunia yang sementara untuk memberikan keselamatan. Ibadah harus dilihat di dalam konsep seperti itu. Ibadah harus sejati di dalam hal seperti itu. Maka ibadah juga tidak bisa lepas dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan, dibentuk sesuai dengan serupa dengan anaknya. Kita nggak bisa serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2 ayat klasik ya. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Di dalam bagian kedua, ayat kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah metamorfoi. Artinya kamu diubah, jangan kamu dibentuk itu ditempa seperti tukang blacksmith ya. Ditempa gitu, jadi dibentuk sesuai dengan cetakan. Dunia cetak kita sesuai dengan cetakan dunia. Tetapi Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu, beribadahlah dengan benar, jangan kamu ditempa dengan pola dunia, tetapi kamu harus berubah. Cara berubah ya dengarkan firman Tuhan. Dengarkan, renungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin lama semakin mencintai Tuhan. Ini yang terjadi. Ini yang harus terjadi dalam ibadah kita setiap saat. Penutup bagi kita semua. Tadi saya berbicara tentang ibadah. Kita berbicara tentang ibadah. Kita berbicara tentang bagaimana kita secara integritas. Kita berbicara juga tentang setia. Kita tahu karakter-karakter Allah yang beranugerah. Tapi kita harus kenal Allah kita. Dan Tuhan minta memberikan kita belas kasihan. Karena di ayat 19, sekali lagi saya baca. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Siapakah sanggup beribadah kepada Tuhan jika Tuhan tidak beranugerah? Jika Tuhan tidak beranugerah kepada kita, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua di dalam bahasa aslinya dia berkata, kamu ini tidak mungkin bisa beribadah dengan segenap hati. Kamu tidak mungkin bisa beribadah sesuai dengan benar.
Tapi solusinya ada di Kristus. Di dalam Kristus kita bisa mengenal Allah yang cemburu, Allah yang kudus. Di dalam Kristus kita dimampukan beribadah di hadapan Tuhan yang suci itu. Maka kalau kita lihat ya, di dalam beribadah kita harus kenal siapa kita beribadah. Dan kita tahu harus di dalam kebenaran, di dalam Yesus itu sendiri. Film, Bapak Ibu yang sudah nonton atau saudara-saudara sekalian yang pernah nonton The Life of Pi. Tahu ya, The Life of Pi. Ya saya sedikit ceritakan dikit ya. Life of Pi itu bukan film antara harimau dengan seorang India. Itu survival. Enggak, itu film religi. Loh, religi di mana? Ini kan cuma harimau. Survive di tengah-tengah lautan. Karena si Pi itu sebelum dia akhirnya bersama dengan harimau, ada perjalanan spiritual. Dia lahir di India. Dia lahir dengan konteks Hindu, politeistik. Dia mencari jati diri, siapa yang dia harus sembah. Maka di dalam film itu, dia menceritakan suatu hal. Bagaimana si Pi itu lagi berjalan, dia lihat gereja. Dia masuk gedung gereja, ketemu pastor, yaitu Katolik. Dia lihat ada salib dan ada orang, Yesus yang tersalib. Maka pastor itu menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus. Singkat cerita, si Pi itu akhirnya percaya Yesus. Dia mau menyembah Yesus. Nah, setelah dia keluar dari gereja, dia jalan lagi mau menuju rumahnya. Ketika dia menuju rumahnya, dia lihat ada orang sedang sholat. Orang muslim sedang sholat. Sore-sore, maghrib, dia ada suara azan. Dia lihat orang sholat, rame-rame, teratur. Akhirnya apa terjadi? Si Pi tanya. Dan dia mau masuk Islam. Nah, akhirnya masuk Islam. Besoknya, berapa hari kemudian ketika dia udah memegang banyak agama ya, memegang papanya lihat dia sedang sholat. Di rumah, sholat di rumah. Tapi setelah sholat kan diajak makan. Diajak makan apa yang terjadi? Si Pi-nya itu malah doa secara salib. Seperti orang Katolik ya. Jadi si papanya Pi bilang, Pi, kamu harus tidak bisa kamu menyembah 3 Allah ya. Ya Hindu, Kristen, dan juga Islam. Kamu nggak mungkin bisa menyembah 3 Allah secara bersama-sama. Karena kalau kamu menyembah 3 Allah yang bersama-sama, kamu tidak akan menyembah sama sekali. Berarti nggak mungkin. Maka kamu harus pilih kepada siapa kamu beribadah. Akhirnya di dalam perbicaraan itu selesai, mamanya bilang, ya biarkan dia masih kecil, biar dia hidup dalam spiritual journey. Maka muncul film, Just Survive di dalam hal itu. Tapi saya mau bicarakan, film itu ada maksud. Itu menjelaskan pluralisme, embrace semuanya, terima semua agama-agama lain. Tapi kita tidak bisa. Kita jelas, pada hari ini tentukanlah beribadah kepada Yesus Kristus. Beribadah kepada satu-satunya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itulah panggilan kita semua. Oh, menyembah Yesus berat pada zaman sekarang. Apalagi kalau kita ngerti Tritunggal ya. Tritunggal itu berat, nggak masuk logika. Mendingan monoteis. Dulu zaman itu politeis. Ketika ada orang yang nyembah satu Allah itu susah. Nanti ya. Spirit zaman pada zaman Yosua adalah politeis. Ketika Tuhan minta dia menyembah satu Allah, itu susah. Karena menantang zaman. Sekarang kita juga diminta menantang zaman, yaitu menyembah Allah yang sejati, Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Saya nggak berbicara Yesus itu Tritunggal ya. Saya berbicara kita kenal Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Artinya kita di dalam zaman itu yang menganut banyak sekali monoteis, kita tahu monoteis kita bukan monoteis seperti itu, tapi monoteis Tritunggal. Dan kita bisa mengenal itu di dalam Yesus. Dalam Yesus. Banyak yang agama lain, kepercayaan lain meragukan apakah Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan menyerang dengan frontal. Mana mungkin manusia jadi Tuhan. Nggak boleh manusia dipertuhankan. Tapi kita harus mengerti. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Dan itu menantang zaman saat ini. Maukah Bapak Ibu, saudara sekalian, mau menyembah kepada Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus? Mengapa demikian? Karena di dalam Yohanes 4, ketika perdebatan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang pintar, tadi kita sudah baca sebenarnya, Yohanes 4 berbicara, di bagian terakhir, Yesus berkata, nanti kamu akan menyembah Bapa, bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di bait suci yang dibikin manusia, tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus pernah berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi,
kamu akan mindahkan gunung. Kita punya iman, pindahin gunung, nggak mungkin kan? Kita teriak-teriak ke gunung, apa ya? Kita gunung paling dekat apa? Gunung gede ya? Gunung apa ya? Gunung Salak atau gunung? Kita teriak-teriak, gunung kita pindahin. Nggak bisa. Tapi maksudnya apa? Memindahkan gunung. Gunung adalah pusat penyembahan pada zaman itu. Gunung adalah tempat tinggi. Dikatakan itu tempat koneksi antara manusia yang di bumi dengan Allah yang di surga. Tempat tinggi-tinggi ini adalah tempat penyembahan berhala. Tapi kalau kamu sudah percaya di dalam Yesus Kristus, iman yang kecil yang Tuhan anugerahkan ini akan memindahkan peribadatan yang salah berubah kepada Yesus Kristus yang sejati. Itulah panggilan kita. Maukah Bapak Ibu serius di hadapan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, seisi rumah menyembah Allah yang sejati. Karena firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami anugerah. Tuhan memberikan kami keselamatan. Dan Tuhan juga boleh panggil kami bersekutu, beribadah. Kiranya Tuhan tolong sadarkan kami dengan ibadah yang benar, yang setia, yang tulus ikhlas di hadapan Engkau, sehingga kami boleh berjalan. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami melalui anugerah daripada Yesus Kristus, sehingga kami boleh beribadah dengan benar di hadapan Engkau. Pimpinlah kami supaya kami memiliki iman itu, walaupun kecil, tapi kiranya Tuhan pakai kami untuk setia di dalam kebenaran-Mu. Tuhan pimpin, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya firman Tuhan yang kekal ini boleh tinggal tetap di dalam hidup kami, dan boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.